Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumidin. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Akang teteh yang dirahmati Allah, barusan kita sudah bersyukur, alhamdulillah, segala puji serta syukur hanya milik Allah yang sudah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat usia kita, insya Allah kita sudah sampai di atas 40 tahun rata-rata ini Maya, insya Allah 50 lebih, Masya Allah, tambah lagi bonusnya tuh ya di ya, ada yang sudah bawa cucu juga kayaknya Maya. Nah, luar biasa, terutama nikmat iman Islam yang sudah Allah berikan kepada kita, luar biasa. Tidak setiap orang memiliki itu, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung insya Allah. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita yang mengaku sebagai umatnya setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Satu kehormatan, hatur nuhun akang teteh, saya diundang sama Teh Lina tanpa dikasih tahu ini teh acara apa gitu. Pokoknya iya, sepanjang itu untuk syiar, untuk dakwah, saya mah iya aja. Kalau apa jadwalnya kosong gitu, mangga teh. Tapi Kang kieu mangga teh, insyaallah Kang. Tapi nggak dikasih tahu bahwa ini tuh acaranya Kang Supri, acara Teh Ema, ada Teh Ema juga ada ini juga ada acara SMP 2 gitu. Nggak dikasih tahu pokoknya mah. Jadi saya datang ya pas gini, loh kok ada Teh Ema, loh kok ada Kang Supri gitu ya. Jadi Masya Allah, ini tuh geningan acara saudara-saudara saya di sini. Dan yang kontaknya Teh Lina, bukannya ini gitu ya, bukannya tema gitu ininya. Masya Allah ya. Nah Kang Teteh, alhamdulillah, itulah kekuatan silaturahim yang tadi Allah sudah menjadikan kita saudara katanya. Alhamdulillah, dengan adanya momen ini kita tambah kuat lagi persaudaraannya insya Allah. Kang Teteh suka kepikiran nggak bahwa kita ini di dunia teh mau ngapain gitu ya. Maksudnya tuh tentu saja kalau dari perspektif agama bahwa tugas utama manusia dihadirkan sama Allah di dunia itu adalah untuk ibadah. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah hanya kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang namanya ibadah tentu saja itu perbuatan muhsin, perbuatan ihsan, perbuatan yang dilakukan hanya kepada Allah dan hanya karena Allah. Nah jadinya kalau kita juga kalau sudah dilandasi dengan hal itu, insya Allah segala sesuatu teh nggak akan ada keburukannya bagi kita ya. Tetapi ternyata tidak sesimpel itu. Banyak sekali, kenapa masih banyak orang-orang yang mengalami keburukan, orang-orang yang masih mengalami kesedihan, kesusahan, kesulitan gitu ya. Padahal kalau intinya yang Allah berikan kepada kita, tugas kita itu beribadah, insya Allah tidak ada tuh orang yang sedih, orang yang susah gitu ya, orang yang gelisah. Seperti tadi diungkapkan itu, Masya Allah, itu di Cianjur ya Kang Supri tadi ya, pasti daerah Pakidulan itu ya. Siapa yang ada ini? Di mana? Di Kadupandak, di gitu. Kebetulan insya Allah saya di 2024 ini akan maju dalam bakal calon bupati di Cianjur. Jadi saya mendengar barusan itu, Masya Allah, ini PR saya nih ya. Iya, insya Allah. Dan saya sudah banyak mendengar, memang dari dulu semenjak saya kecil, Pakidulan itu daerah yang sangat tertinggal gitu ya, dan berkali-kali ganti bupati gitu,
Pak Kidulan itu ya masih begitu aja gitu ya, masih tertinggal baik pendidikan, kesehatan, ekonomi masih sangat tertinggal. Padahal Cianjur itu dikenal sebagai orang-orang yang paham agama dan banyak juga orang-orang kaya di Cianjur. Tetapi kenapa orang-orang yang beragama itu sekelilingnya seperti itu gitu, tetapi belum bisa merasakan, belum ada kepekaan untuk sama-sama turun memperbaiki. Padahal itu adalah tugas kita sebagai manusia tadi untuk beribadah. Bukankah menolong orang lain itu sebagai bagian dari ibadah gitu ya? Bukan hanya menolong orang lain, semua aspek kehidupan kita teh kalau disematkan nama Allah di dalamnya, insya Allah itu bernilai ibadah. Tadi kenapa saya menanyakan hal seperti itu? Karena saya ingin mengkonfirmasi ayat Allah yang seperti tadi itu. Pasti masing-masing di antara kita bercita-cita untuk masuk ke surga gitu ya. Siapa yang pengen masuk surga? Masya Allah, semua tuh, saya termasuk saya juga pengen. Nah, untuk masuk surga itu ada SKB-nya gitu ya, syarat ketentuan berlaku dari Allah ini yang begini. Paling tidak ada dua, itu iman dan amal soleh. Saya yakin teman-teman di sini, Akang Teteh semua ya, pasti merasa punya iman. Dan iman itu saya tidak mempertanyakannya imannya kuat, lemah, sedikit, besar, tinggi, apa enggak. Tapi saya yakin bahwa itu punya iman. Tanda-tandanya apa? Salah satu tandanya adalah pasti kebanyakan di sini juga sedang berpuasa. Ya, sedang berpuasa insya Allah semuanya. Nah, orang-orang yang dipanggil itu, yang berpuasa itu sama Allah, yang dipanggilnya itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama dipanggil sama Allah adalah imannya. Hei orang-orang, ya, mau yang dekat, mau yang jauh, mau yang menengah, mau yang tidak, semuanya dipanggil. Ayyuha, perhatikan ya, aku akan sampaikan sesuatu yang sangat penting, kata Allah. Sesuatu yang sangat penting ini, berita ini, alladzina itu mau kalian perempuan, mau laki-laki, mau besar, kecil, kaya, cukup, pinter, malas, semuanya aku panggil. Alladzina amanu, sepanjang kamu punya iman, meskipun sedikit, nggak peduli mau kecil, mau besar, mau kuat, mau sedang, imannya aku panggil semuanya, kata Allah. Sepanjang itu, jadi kita semua dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sudah kuwajibkan sudah datang dan diwajibkan atas kamu berpuasa seperti aku wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Jadi bukan cuma kita yang diwajibkan berpuasa itu sama Allah, tetapi umat-umat terdahulu juga termasuk Yahudi dan Nasrani diwajibkan sama Allah. Tetapi puasanya umat Islam berbeda. Siapa yang membedakan, memberi pembeda itu? Rasulullah Muhammad SAW. Saum kita berbeda antara saum dan siam. Kita ini disebut siam sama Allah. Kalau siam itu aturannya, tata laksananya, juknisnya sudah tertentu dari Allah semuanya, dan sudah dilaksanakan sama Rasulullah, sudah dicontohkan harus seperti itu, tidak bisa tidak. Tetapi kalau saum itu hanya menahan diri atas satu hal saja, misalnya menahan diri dari berbicara gitu misalnya ya, menahan diri tidak melihat hal-hal yang jorok ya, hal yang bukan hak kita gitu misalnya. Atau seperti yang lebih real, yang lebih konkret, seperti yang dilakukan Siti Maryam saat berpuasa bicara. Berpuasa bicara untuk menjelaskan keadaannya, kenapa seorang gadis suci yang belum pernah disentuh laki-laki tetapi bisa hamil. Jadi Siti Maryam berpuasa, saum, bicara gitu ya, dan biarlah nanti anak yang bersangkutan yang masih di dalam buayan itu untuk menjelaskan keadaannya. Nabi Isa itu salah satu keajaibannya, mujizatnya adalah berbicara di saat masih di dalam buayan gitu ya. Nah itu saum. Jadi tapi Siti Maryam masih makan. Saat lapar, Allah perintahkan untuk mengguncangkan pohon kurmanya itu dan kurmanya berjatuhan. Jadi masih makan, masih minum. Tetapi
saum berbicara gitu. Nah, tetapi kalau puasa yang kita lakukan sekarang ini tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Makanya puasa ini amat sangat istimewa di mata Allah. Puasanya umat Muhammad ini, sampai Allah berfirman dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana azibihi. Seluruh puasa anak Adam itu untuk mereka, kecuali puasa itu untukku. Sampai Allah memberikan rekognisi, memberikan sertifikasi yang sangat tinggi untuk puasa itu. Allah sendiri yang memberikan takaran pahalanya untuk puasa ini. Bagaimana tidak, coba Akang Teteh kalau misalnya bisa memikirkan kenapa ya puasa itu sampai diberi kemuliaan demikian tinggi, dan orang-orang yang melakukannya diangkat, dimuliakan oleh Allah. Kita bayangkan puasa itu kalau dari sisi durasi saja ya, misalnya nih kalau kita sholat saja, sholat yang paling khusyuk, yang paling Masya Allah gitu ya, ayatnya yang panjang-panjang paling lama berapa? 10 menit, 20 menit gitu ya. Nah, tetapi terus kalau misalnya haji lagi, kalau misalnya haji yang paling lama itu apa? Tawafnya atau sa'inya gitu, bisa kurang lebih ya setengah jam lah bisa di ini ya. Atau apa misalnya sedekah, infak, hanya ya di luar bekerjanya ya, itu hanya mengeluarkan uang dan sudah aja gitu ya. Itu ibadah-ibadah. Tetapi bayangkan saum, bayangkan puasa. Puasa itu dari semenjak terbit fajar hingga tenggelam matahari kita bisa berpuasa berapa lama? 14 jam mungkin ya, 14 lain 15 jam, atau mungkin lebih ke utara lagi, bagian dunia lebih ke utara lagi bisa sampai 18 sampai 20 jam berpuasa, menahan. Puasa yang dimaksud adalah kalau hanya menahan lapar dan haus, anak umur 9 tahun juga, anak-anak kita latih bisa sampai maghrib. Meskipun aku lemah satu pengen buka ini, tahan nak, Allah ini perintah Allah puasa itu nak ya, sabar. Dia bisa menahan lapar dan hausnya gitu ya. Tetapi kalau saumnya hanya itu saja, ya semuanya tidak ada yang khusus dengan saum itu. Karena saum ini sebuah ibadah yang ditugaskan kepada kita, yang diwajibkan kepada kita. Bayangkan kalau misalnya kita sedang sholat ya, kita kan berkhusyuk menghadapkan diri kita hanya kepada Allah segala sesuatunya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kita tidak mungkin kita berkomentar misalnya kita berjamaah sama teman-teman kan, ya tinggal nih celanana cingkrang gitunya, eta imamna salah bieu bacaanna gitu. Kita nggak mungkin berbicara di luar seperti itu gitu kan. Nah, bukankah puasa ini juga adalah ibadah yang rentang waktunya adalah dari terbit fajar hingga tenggelam matahari? Kalau misalnya diumpamakan terbit fajarnya itu adalah takbiratul ihram dan tenggelam mataharinya itu adalah salam, di rentang di antara itu kan kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak disyariatkan gitu ya. Nah, dengan begitu tentu saja puasa juga demikian. Kenapa saat puasa kita masih bisa masih berani ngomongin orang, masih berani melihat yang hak bukan hak kita, masih berani mendengar yang bukan hak kita gitu ya, masih berani berlaku bertindak di luar norma-norma keibadahan yang disyariatkan kepada kita. Padahal kita sedang beribadah, laksananya ibadah sholat tadi gitu ya, tapi bedanya ini namanya puasa gitu. Makanya bayangkan kalau kenapa Allah memberikan nilai yang tinggi kepada puasa itu demikian, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini hadisnya sangat populer sekali. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu yang berlaku kaidahnya di siang hari. Yang berlaku di malam harinya, kita harus menghidupkan juga malam-malam Ramadan itu. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada siang harinya atas dasar iman dan pengharapan hanya
ampunan Allah, ridho Allah, maka dosa-dosanya yang sudah lalu diampuni oleh Allah. Nah, begitu juga malamnya. Barang siapa yang menghidupkan malamnya dengan sholat malam berdasarkan iman dan pengharapan atas ridho Allah, maka dosa-dosanya diampuni. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah, as-saumu junnatun, saum itu adalah perisai, katanya ya. Rasulullah bersabda demikian. Perisai dari apa ya Rasulullah? Perisai dari fala yarfuts wala jahlu, berkata-kata kotor, berkata-kata nyinyir gitu ya, apa provokatif, gibah, mengadu domba dan sebagainya itu, dan berbuat bodoh. Berbuat bodoh tuh ya yang seharusnya tidak kita kerjakan, misalnya apa ngecek kertas gitu ya, daripada nungguin waktu teh ngoprek handphone terus bersihan apa gitu, sudut-sudut yang para rugu gitu di lapan namun pokoknya mah habis waktu gitu, untuk menghabiskan waktu. Padahal daripada habis waktunya seperti itu kan lebih baik tadarus gitu ya, lebih baik melihat tayangan-tayangan, mungkin tidak hanya tayangan gosip tetapi tayangan-tayangan yang bermanfaat untuk kita. Jadi kalau kita bisa melaksanakan saum seperti itu, maka saum yang kita jalankan adalah istimewa. Dengan begitu pantaslah Allah menjanjikan bahwa ya Allah, kenapa kami semua harus berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Dalam takwa itu ternyata ketakwaan itu sudah ada di dalam diri kita. Allah memfirmankan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua kekuatan besar di dalam diri kita. Kekuatan takwa itu sudah ada di dalam diri kita. Makanya Allah memberikan kenapa juga ada kekuatan fujur di dalam diri kita, kekuatan keingkaran, kekuatan maksiat yang sama besarnya, sama kuatnya di dalam diri kita. Tergantung kitanya mau melatih yang mana. Makanya suka banyak orang yang santai, kita terkadang suka heran gitu, dia bicara kasar, dia bicara nggak bohong, tidak merasa dosa, tidak merasa bersalah, karena ya dia sedang melatih kekuatan fujurnya itu. Maka kalau kekuatan fujur yang terus dilatih sebetulnya dia akan jago. Jadi dia tidak merasa bahwa berkata kotor itu dosa gitu ya, berbohong itu dosa, karena dia sudah terlatih, fujurnya yang dilatih. Tetapi orang-orang yang takwanya yang dilatih, maka dia saat mendengar ngegibah gitu ya, ngomongkan batur, cuk si eta teh pan kieu nya, astagfirullahaladzim, muhun teu puntennya saya teh nuju saum, aduh mangga urang ngobrol ke naonnya, rencana-rencana masa depan lah kiranya nu bermanfaat kanggo urang teu. Engke kumaha deui nya, urang teh bade ka Cianjur Selatan atau deui atau ka Garut Selatan, engke mah donasi kita teh disalurkan mendingan yang lebih bermanfaat. Oh nya teu rame jeung si ieu mah, lamun ieu teh bisa ngagosip gitu. Tetapi dia sedang melatih kekuatan takwanya itu. Jadi dia pun melihat saat dia cucu tingali ieu mani cucu kieu kasepisan ieu ustadznya tingali. Dia akan mengira, oh masya Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Tapi dia tidak meneruskannya, membahas sampai siksik melik dan sebagainya gitu. Dia sedang melatih kekuatan takwanya. Puasa itu menjadi media yang luar biasa dari Allah untuk kita sebagai tanda kasih sayang Allah untuk melatih kekuatan takwa kita itu. Sampai akhirnya kita benar-benar bisa mengeluarkan segala keburukan di dalam diri kita, lalu kita menghiasi diri kita dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, dan kita kembali kepada fitrahnya sesuai yang Allah ciptakan pertama kali, bahwa kita ini makhluk surga. Pertama kali kita diciptakan di sana dan kita akan kembali ke sana. Allah mengkonfirmasi tetapi tadi, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Situ sius pengen kembali ke surga, ke rumahmu yang jannatin naim itu, surga penuh kenikmatan. Ya tentu saja ya Allah, aku belum melihat kesungguhan di antara kalian semua, dan siapa di antara kalian yang bersabar. Jahadu minkum itu Allah menginginkan jahadu minkum, kesungguhannya al-juhdu itu kita termasuk di dalamnya ada 3 tingkatan gitu ya, ada 3 tingkat. Yang pertama adalah ijtihad, yang kedua adalah jihad, yang ketiga adalah mujahadah.
ijtihad itu kemampuan kita merencanakan segala sesuatu. Tugas kita ingat tadi di atas beribadah. Kita merencanakan segala sesuatu ibadahnya. Dalam puasa ini misalnya kita merencanakan, wah nanti habis ini mau dangdutan atau mau taraweh ya, atau dangdutan dulu terus taraweh gitu ya. Nah itu ibadah itu kita rencanakan mau seperti apa, tarawehnya mau 11 mau 23 ya, mendingan di masjid atau sendiri biar lebih khusyuk di rumah gitu. Rencana terus, dan sampai ke nanti sahurnya seperti apa direncanakan, itu ijtihad. Nah kalau sudah semuanya direncanakan dengan baik gitu ya, sampai ke minumnya minum apa, kalorinya berapa, apa segala macamnya. Untuk apa semua itu? Untuk agar kita biar sehat, biar kita bisa terus melanjutkan saum kita sampai 29-30 hari habis gitu ya, 30 hari. Nah setelah itu baru berjihad, kita berusaha melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Jihad itu sungguh-sungguh, tidak hanya dalam beribadah, tetapi jihad saat mau hadir ke sini. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau ketemu teman-teman, pengen tahu kabar kemarin hasil donasi itu disalurkan dengan baik atau tidak. Saya juga sudah kangen sama Teh Lina, saya juga sudah kangen sama Teh Emma, Kang Supri gitu, mau ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai apa ya kesananya gitu? Pakai mobil, mobil tuh suka macet, pakai motor aja. Pilihan pakai Grab aja malas. Itu saat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh itu bisa bernilai jihad. Termasuk juga menyapa orang, bertegur sapa bersama teman-teman gitu ya, mendidik anak, menyiapkan sahur, menyiapkan bukaan gitu, itu termasuk jihad. Kesungguhan kita dalam melaksanakan segala sesuatu yang direncanakan tadi bisa bernilai jihad. Dan kemudian yang bermujahadah, tantangan paling besar tadi itu bukan dari luar. Masing-masing di antara kita memiliki kekuatan takwa dan fujur tadi itu di dalam diri kita, bukan di dalam diri orang lain. Jadi kita tidak usah terlalu mencemaskan orang lain ya, karena yang dihisab duluan juga nanti kita. Dan kita inilah yang memiliki takwa dan fujur itu. Jadi setelah begitu, tantangan yang paling tinggi itu ada di dalam diri kita. Kita harus bisa mengendalikan diri kita, bermujahadah semata-mata karena Allah, melakukan segala aktivitas kita yang bisa bernilai ibadah itu. Apapun itu bisa bernilai ibadah sepanjang itu dilakukan dengan nama Allah, dengan menyematkan nama Allah di dalamnya. Mau kita minum, mau kita mendengar, mau kita melihat, mau kita menulis, mau kita menandatangani, mau apapun, sepanjang itu seperti yang dipanggil sama Allah, orang-orang yang beriman, dia bisa bernilai ibadah segala sesuatu yang dilakukannya gitu. Dengan demikian tentu saja kalau kita tadi sudah dikonfirmasi sama Allah bahwa situ serius benar, belum aku lihat kesungguhan dan orang-orang yang bersabar, maka Rasulullah pun bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Gitu. Jadi Masya Allah ya, berkesinambungan, saling bertautan firman Allah dan sabda Rasulullah. Rasulullah menjamin, dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa memang yang enggan? Pasti di sini semua juga pengen masuk surga, tiada yang enggan masuk surga. Siapa yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Barang siapa yang mentaatiku, maka dia sesungguhnya ingin masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya mereka telah enggan masuk surga. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan keinginan kita untuk masuk ke surga Jannatin Naim yang abadi, yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang muttaqin. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Masya Allah, indah sekali Allah kalau sedang
menyapa hamba-hambanya. Hai orang-orang yang bertakwa, sini aku berikan langsung surga ini kepadamu. Atahum rabbuhum. Jadi Allah menjanjikan surga kepada orang-orang yang bertakwa, Allah langsung yang memberikannya. Allah memberikan kita taman-taman surga dan mata-mata air yang sangat indah, sangat sejuk dihadiahkan kepada kita. Untuk siapa kita itu? Siapa orang-orang yang di dunianya dahulu mereka banyak sekali berbuat baik, dan qalilam ma yahjaun, mereka itu dulu jarang sekali, sedikit sekali tidurnya. Jadi sangat senang menghidupkan malam-malamnya untuk apa? Untuk bermunajat, untuk bertahajud, menjalankan sholatnya gitu ya, pada malam, sepertiga malam. Dan dia itu wahum astagfirullah, wahum ashari hum yastaghfirun, dan pada akhir-akhir malam mereka itu lebih senang beristighfar, memohon ampunan kepada Rabb-nya. Bukankah itu yang kita lakukan saat bulan puasa? Kita menguatkan diri untuk bisa bangun sahur ya. Jadi sekarang mah sahur itu bukan cuma sahur, aduh rusuh gitu, wah, yang penting masuk, yang penting kenyang gitu, sudah. Tetapi wahum bermohon ampunlah kepada Allah di saat-saat ashar itu. Ashar itu waktunya. Sahur itu aktivitasnya. Kapan itu waktunya? Sekitar 15 atau 30 menit sebelum azan subuh gitu ya. Kalau kita bisa memaksimalkan itu, kita bisa beristighfar sambil makan nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Apalagi kita mendawamkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Sambil kita terus mengingat, mata ini dipakai dosa apa ya, ucapan ini, lidah ini, lisan ini dipakai dosa apa, telinga ini dipakai mendengar apa, tangan ini, segala sesuatu yang kita miliki dipakai apa, sudahkah itu dipakai untuk beribadah semata-mata karena Allah semuanya gitu ya. Kalau itu terus kita memohon ampun, maka Allah yang menjanjikan itu sampai nanti tiba Syawal itu Allah akan berfirman juga, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah Islam, yang karena dengan fitrah itulah kalian semua diciptakan oleh Allah. Jadi kita semua ini fitrahnya beragama Islam, diciptakan oleh Allah seperti itu. Tidak ada yang berubah dengan ciptaan Allah. Tapi, dan ini adalah tuntunan agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Semoga kita dengan hadirnya hari ini di sini, kita menjadi orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang tahu, dan yang belum tahu pun ingin segera mengetahui dan termasuk yang mengamalkan. Jadi tidak ada yang lebih baik daripada yang mendengarkan atau yang berbicara. Yang paling baik adalah yang mengamalkan. Sakita nutitiasa kadugikeun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
minal